Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ini saya sengaja mencoba panggung ini, siapa tahu nanti sama Mas Joko diproyeksikan untuk nyalon ya Mas. Bapak Ibu sekalian, topik hari ini yang saya kebagian tentang pariwisata, kemudian untuk industri nanti Bu Jamila. Saya akan mencoba memaparkan materi saya, tidak banyak, hanya 10 slide. Harapannya teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menjadi pemantik untuk kita berdiskusi. Kalau tidak ada tanya jawab, nanti tidak ada pembahasan yang lebih mendalam, karena nanti hanya berhenti di atas kertas. Dan saya lihat di sini bukan dari para pengambil kebijakan yang hadir di sini, betul ya? Tapi sebagai pelaksana lapangan. Jadi nanti silahkan untuk kita berdiskusi membahas permasalahan wilayah saya pariwisata dan juga untuk industri atau malah keterkaitan keduanya. Termasuk di sini saya lihat ada beberapa atau bahkan malah banyak para pelaku UMKM yang bisa mewarnai keduanya. Ya, lanjut Mas. Nah, penyakit utama di Kendal itu ini, sepakat nggak? Di gambar ini, sepakat nggak? Ayo ngaku lah. Penyakit dari level terbawah sampai level atas itu hobinya saling menyalahkan, betul nggak? Yang lama menyalahkan yang baru tidak mau bersinggungan bertemu dengan yang lama, gitu kan? Terus kelompok si A diam-diaman sama kelompok si B, diam-diaman juga dengan kelompok si C. Kalau ada peluang, hanya ego kelompok yang lebih utama dibanding semangat untuk membangun Kendal. Benar tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Ini saatnya kita ngudoroso bareng gitu ya. Nah, kita lihat gambar itu Bapak Ibu. Ini gambar sederhana, selalu saya tampilkan di mana-mana karena spiritnya bagus. Itu ceritanya kan orang membuat rel, karpet pengen kerjasama, yang sebelah kiri 3 orang, sebelah kanan 3 orang, buat rel dari ujung sana ujung sini. Namanya kerjasama itu nantinya kan harus menghasilkan sesuatu yang saling terkoneksi. Bahasanya Mas Joko, terintegrasi, saling menyatu. Tapi apa yang terjadi? Ketoknya antar meja ini ditanya, kami punya semangat yang sama, betul ya? Tapi ketika dikumpulkan, isinya mau udur-uduran. Ya Bu, udur-uduran di bahasa Kendal apa? Ya udur-uduran. Saling memaidu. Bahasa Indonesia ini saling maidu. Nek koncone bakulan payu akeh kempropok, serik, ya toh? Nek aku pameran ra payu serik nyalahe kancane kan gitu ya. Mas Joko ya hafal itu. Nek nyawang Kendal itu seperti itu. Tapi itu masih hoax katanya. Hoax apa nyata sih ya? Hah? Yang bilang realita Bapak Ibu sendiri loh ya. Saya senang berbicara lebih sesuai fakta daripada kita bahasanya terlalu daki-daki di atas langit tapi nanti untuk prakteknya nggak bisa. Ya, ini adalah permasalahan kita semua dari Kendal atas maupun Kendal bawah. Kendal atas itu dulu halus-halus, betul ya? Sukoharjo, Patean, Limbangan itu halus-halus dulu. Tapi ketika perubahan iklim, di sana cuacanya makin panas, kita ya makin ikut-ikutan panasan, betul nggak sih? Ini yang gondrong-gondrong biasanya budayawan gitu kan? Dia pakai. Jadi biar Sukoharjo ki adem, ya tau? Nek mantu seminggu, bodoh ya seminggu kita. Nek lumayan tanggane numpak ojek nomor pelaku nih kok. Tapi karena sekarang Sukoharjo panas, Patean panas. Dulu zaman saya kecil itu ke Curug Sewu nganggo jaket karena saking ademe, gitu. Saiki semua kabeh. Akhirnya nopo? Memang ada penelitian suhu itu mempengaruhi karakter manusia Mas Joko. Nah, karena Mas Joko itu tinggalnya di bawah, biasanya yang ngamungan. Jadi makanya orang biar tidak ngamungan itu adalah orang-orang yang biasa di ruangan AC lah, di daerah ngamuk. Jarang terjadi demo di ruangan AC. Lanjut. Nah, pariwisata, saya agak kaget kenapa slogan Kendal sekarang kok mengunggulkan pariwisata.
Lawang 2 tahun kemarin masa pandemi. Masa pandemi itu slogannya menjauhkan itu manusia takut ketemu manusia. Bener gak? Wah, kowe bahkan ngulung ke panganan ini jare aku ki duduk kewan gitu, karena saking takutnya mau mensubsidi makanan ke penderita dokok ning latar candel ke jare. Wah, orang menghargai karena alasan pandemi. Manusia takut menghirup udara bebas. Wah, kita harus pakai masker, bahkan lapis 2, lapis 3 dan sebagainya. Kemudian manusia takut bepergian, gimana? Saya termasuk ketika masa pandemi itu pokoknya undangan dimanapun saya datangi. Jadi puluhan kali naik kereta, beberapa kali naik pesawat ke Sumatera, Kalimantan, Bali, terus Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, saya datangi. Terus kemudian apa itu? Manusia takut berkerumun. Nah, termasuk sekarang ini berkerumun di ruangan ber-AC, wah itu harus maskeran semua. Makanya tadi saya guyunan sama ibu-ibu tadi, Bu, nek makan siang nganggo masker gitu. Nah, ini apa? Intinya dari kondisi ini masa pandemi kemarin itu kan kita nggak bisa ketemu manusia. Lah kok pariwisata malah digalakkan? Pariwisata itu kan mengundang orang, betul ya? Sekarang Bapak Ibu kalau ke kantor-kantor, saya tidak menyebut nama kantornya, naik ngobrol karo sesama stafnya, orang maskeran mas, terus kliduk ngono tamu teko siji langsung set maskeran, betul nggak? Jadi maskerannya gue apa tapi? Lanjut, mas. Jadi artinya masa pandemi ini telah membuat salah satu yang terpukul sangat parah adalah sektor swasta. Di sini ada Pok Darwis, tunjuk jari yang Pok Darwis. Loh, orang no? Tidak ada pelaku pariwisata. Ada kemarin itu gaungnya sebelum pandemi itu kan desa wisata luar biasa, begitu? Semua ingin membuat pariwisata, bahkan selfie itu ada di mana-mana, di pantai, di sawah pun sekarang bisa jadi tempat wisata. Jadi tidak selalu harus ada Curug Sewu, tidak harus ada gajahnya, tapi semua tempat bisa disulap jadi wisata. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya menarik untuk foto, betul nggak? Nah, makanya jenengan nanti hasil akhir dari pertemuan ini salah satunya adalah begini. Kalau jenengan pengen mengembangkan pariwisata di Kendal, satu, tempatnya itu wis apik urung foto. Oh Pak, pantai, ya terserah. Kendal kan pantainya memanjang dari Sekocing sampai mana? Yang paling timur, Kaliwungu gitu, sampai kawasan industri. Yang menarik untuk foto yang mana? Wah Pak, Pak, kena abrasi, kena rob, jalannya rusak. Oh iya Pak, di mana Kencono apa tuh? Yang ada hotelnya itu. Saya sempat ke situ juga. Oh Pak, di sini dulu ramai, yang nginep sini banyak. Sekarang malah jadi kayak tempat uka-uka. Ya, karena perubahan lingkungan yang sangat drastis ini membuat pariwisata juga terkoreksi. Gitu ya. Nah, ini adalah materi yang simpelnya, sederhananya begini Bapak Ibu. Intinya kalau kita ingin mengembangkan pariwisata, masalahnya itu ada dua. Masalahnya manusianya dan lokasinya. Siapnya yang mana? Kalau lokasinya siap, manusianya siap, tidak masalah. Excellent namanya. Gitu. Ada kalanya lokasinya menarik, masyarakatnya siap. Nggak siapnya apa? Kedatangan, kan kalau lokasi ramai itu kita kan kadang-kadang apa ya, dulu zaman saya SMP di sini itu kan gunung tiban, sumur tiban gitu kan. Karena orang desa ini ono cerita sing tiban-tiban itu langsung penasaran tuh ya, langsung mendatangi. Nah itu siap nggak? Kita yang paling siap kan tukang parkir ya. Gitu. Masyarakatnya nek kelewatan lah, jalan kampung kok dilewati ini, wah bising, wah macam-macam nih kok. Masyarakat kadang nggak siap. Akhirnya kokan portal, kokan jaluk-jaluk gitu kan. Nah, pengunjungnya siap nggak? Nah di Kendal itu yang mana? Tempatnya siap, masyarakatnya siap, atau dua-duanya nggak siap? Kalau saya menilai di Kendal itu dua-duanya nggak siap. Yoben, tak nilai sekalian paling rendah gitu. Kalau tidak dinilai terendah, jadi kan buatan bangkit. Ya betul.
Coba mana lokasi wisata di Kendal yang siap tempatnya dan siap operatornya, siap manusianya? Coba dicek deh di mana. Sekucing tempatnya mungkin siap, tapi udah kena abrasi banyak. Terus lumpur-lumpur dari muara yang kalau banjir ya bisa bilang itu pantai warnanya coklat, terus orang menarik. Mungkin yang bikin menarik adalah mangrove-nya. Kalau mangrove-nya sudah tumbuh, teduh, ibu-ibu pun ngomong anak tenang. Tapi di situ ada pelayanan, parkiran, petugas berseragam yang melayani. Oh, udah Pak kok seragam. Sing seragam paling ibu-ibu PKK. Ya, di mana? Curug Sewu. Coba kita lihat Curug Sewu, curugnya masih ketinggiannya konon 40 meter. Tapi wong Jawa itu kan kalau banyak itu disebut sewu. Makanya ada Grojogan Sewu, Gunung Sewu, Lawang Sewu, gitu kan? Kita Curug Sewu, curugnya masih ada. Dan coba dicek, Curug Sewu itu ramai ketika ada apa? Dangdutan. Nah, itu nanti kesimpulan saya di situ. Kalau ada dangdutnya ramai Pak. Iya, jadi daya tarik dangdutan. Dan dangdutnya itu kita koleksi penyanyi dangdutnya skala nasional kan udah banyak. Tak hitung-hitung itu dari saya melototin di Facebook, WA, kira-kira ada 5. Nah, 5 itu tinggal digilir lah. Minggu pertama gilir nyanyi Mas. Termasuk istrinya beliau. Ya kan? Promosi Pak. Nah, tak dong nyanyi langsung mana Pak sawerannya? Alah, ngomong saweran terus. Jadi karena memang sudah akrab ya. Jadi kalau potensi penyanyi banyak sekali. Diberi panggung di tempat wisata itu kan. Daripada mendatang orang artis dari mana, orkes dangdut dari mana kan mahal. Malah kalau bisa nanti sistemnya berhasil gitu. Mulai penontonnya oke Mbak, tiketnya payu oke, yang kok sekian persen gue penyanyinya kan enak. Penyanyinya juga semangat dan profesional juga. Bahkan juga ngeluh promosi. Ayo datang ya, aku akan ikut nyanyi kan gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu Kendal itu mencanangkan apa tadi yang disampaikan oleh Kepala Bapperlibang, itu kan bagaimana Kendal itu intinya kan mengawinkan antara pariwisata dan industri. Betul ya? Nanti industri biar dicermati oleh Bu Jamila. Saya khusus pariwisata. Mengembangkan apapun di wilayah itu kita harus memahami apa potensi wilayahnya. Betul nggak? Pak Wiwit mana Pak Wiwit? Nah, misalnya Pak Wiwit jualan apa kayak bandeng cabul duri. Kenapa? Ya karena di Kendal banyak bandengnya, betul ya Pak? Lah nek bandengnya kok didatangkan dari Cirebon, ya kira-kira Pak Wiwit bisa jualan nggak? Bisa, tapi biaya tinggi. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita mau jualan, kita mau mengemas kabupaten ini, lihatlah potensi kita. Potensi Kendal itu apa? Di gambar ini. Kendal atas itu yang paling bawah, karena peta itu yang utara selalu di atas. Kendal atas coba dilihat yang bawah itu. Ada apa di sana? Gunung Perahu, Gunung Ungaran, gitu. Ketinggian Gunung Perahunya mungkin sekitar hampir mendekati 2000. Tapi kalau di wilayah Kendal mungkin 1700-an. Kemudian ada apa lagi? Ada gunung, berarti ada sayuran di sana. Ada potensi sayuran, ada potensi hutan lindung, ada perkebunan, ya kan? Nah, kalau wilayahnya sendiri, ini Kendal itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jalan tol yang punya 3 exit tol itu jarang sekali satu kabupaten. Kendal termasuk yang langka. Kaliwungu, Pegandon, dan Meleni. Kalau kata Mas Mardi, ini piye exit tol lewes apik ada, tapi jalan keluar exit tol ke orang dan didandani kan gitu. Artinya apa? Potensinya ada, kenapa nggak digarap? Wah, anggarannya itu nanti urusan lain. Kemudian ada apa lagi di sisi timur? Ada kawasan religi. Kalau boleh saya petakan begitu, kawasan banyak pondok pesantren dan religi itu dari mulai Pegandon ke timur. Lurus betul? Dari Pegandon banyak pondok pesantren sampai kita ingat nggak tiap tahun saya masih waktu SMA dulu ikut-ikutan ke Kaliwungu apa Mas Joko?
ke Sawalan, terus ke makam Sunan Katong dan Pakuwojo. Sunan Katong ini kondisinya religius alim gitu, Pakuwojo lah oke menyan gitu kan. Tapi itulah kearifan lokal, sosial, budaya, spiritual yang kita punya. Kalau di mana Tawang ada apa? Sebutannya nyadran. Tapi kalau lokal menyebut apa? Bahasa lokalnya nyadran apa di sana? Sama ya? Ya itu kan juga ramai. Ya. Artinya apa? Wisata itu sebenarnya kan intinya adalah mendatangkan banyak orang ke situ. Apakah itu hajatan ataukah memang lokasinya yang menarik? Nah, kita nanti pilih lokasinya sudah menarik atau belum, ataukah perlu menarikkan lokasi dengan cara kita membuat banyak hajatan di situ. Coba wes, kalau misalnya di Curug Sewu setiap Sabtu Minggu pasti ada dangdutan, kira-kira rame nggak? Rame. Karena kadang-kadang saya masuk ke situ mungkin nggak lihat air terjunnya, karena fokus pada penyanyi dangdutnya. Ini betul. Sampai di konangan bojone bareng. Ada jalan tol, ada jalur pantura, ada gunung, ada daratan, ada pesisir. Kendal itu potensi wilayahnya luar biasa seperti miniatur nasional. Laras betul. Masyarakatnya juga selain tadi ada Kendal atas, Kendal bawah, kita juga punya orang-orang Kendal yang menyebar di seluruh dunia. Itu kebanggaan loh. Laras betul. Tanya Pak Wiwit itu, Pak Wiwit itu tak dola kamu. Misalnya Pak Wiwit kenal TKW, TKI di luar negeri gitu kan, Pak tolong kirim ke bandengnya di Hongkong, ya kan? Juraganku pengen nyicipi, itu kan otomatis bisa ekspor. Jadi ekspornya orang Kendal itu nggak ribet-ribet banget, hanya lewat jaringan. Sekarang pun sebutannya BMI gitu, lewat jaringan BMI itu bisa ke Arab Saudi, bisa ke Malaysia, ke Taiwan. Malah kadang-kadang saya itu wawancara karena banyak curhat, saya tak tanya gaji ini piro. Dan sebetulnya gaji dosen kalah sama yang kerja di Taiwan ya. Oh Korea itu tertinggi. Gaji dosen saya itu selevel dengan gaji BNI di Hong Kong. Ternyata sama. Nah itu. Lanjut, Mas. Ini potensi wilayah. Sekarang ini potensi ekonomi. Kita lihat ekonomi itu apa? Ya macam-macam. Saya hanya sebagian saja yang saya kupas dari sisi yang mendekati ke arah pertanian. Coba di sisi utara sana Bapak Ibu, yang paling atas ada perikanan. Perikanan pun ada perikanan tangkap, nelayan, miang gitu kan. Terus tambak, perikanan darat, gitu, itu ikan. Pesisir itu ada mangrove, gitu. Ada pertanian, kita itu sentra apa? Sentra padi, tembakau, jagung dan bawang merah. Kemarin kita menganggap apa pertanian ini gawe kiri Pak nandur ning hasilnya ora jelas. Tapi minggu ini, 2 minggu ini Bapak Ibu yang belanja ke pasar sudah tahu harga pertanian berapa? Harga sembako? Ya Bu, harga cabai berapa Bu sekilo? 80.000. Tadi driver saya tak tanya, Mas Sleman dia, Mas, kowe kan nandur cabai Mas, harganya berapa? Pak, di petani harganya 92.000. Di bakul berapa, nyampe dengan berapa? Bisa lebih dari 100 cabai rawit. Cabai-cabai yang lain, yang hijau, yang merah gitu ya. Bawang merah, bawang putih, saya juga sering belanja ke pasar. Harganya melejit tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Ini konon karena satu, perubahan iklim, sekarang La Nina, musim kemarau basah sehingga banyak jamur, kegagalan panen tinggi. Ditambah negara lain sedang ada perang. Rusia dan Ukraina membuat di sana stok pangan, stok minyak goreng kemarin ya, minyak goreng sempat langka itu gara-garanya bukan karena mainan di sini saja, karena di sana itu sangat tinggi harganya. Saya barusan kemarin ditelepon teman di Perancis, 1 liter minyak goreng di sana sekitar 50-60 ribu rupiah. Nah makanya namanya mental bakul ya toh, daripada dijual lokalan di sini 24.000, kereta ekspor harganya 2 kali lipat, ya mungkin terus milih ekspor. Ya rasa secara juga tergantung bagaimana kebijakannya memagari itu, membatasi itu.
Potensi yang lain, perkebunan. Kita punya apa? Sengon, mahoni, ya kan? Hutan ada jati. Buah-buahan apa Bapak Ibu? Buah apa? Kalau yang bawah biasanya potensinya jambu, mangga, yang atas alpukat, durian, gitu. Rambutan banyak nggak? Rambutan, gitu ya. Terus sosial masyarakatnya dan sebagainya, potensi ekonominya itu sebenarnya luar biasa. Ini nanti biar diteruskan Bu Jamila. Apakah industri yang dikembangkan kita ini nyekrup nggak dengan potensinya? Itu nanti Bu Jamila. Lanjut. Potensi pariwisata, saya nggak menyebutkan semuanya. Aku malah tulisannya tebak. Ono Sekoje, ya kan? Ada Curug Sewu, ada macam-macam, banyak sekali. Nah itu tergantung. Sekarang malah yang tren itu desa wisata. Tapi pertanyaannya buat Pemda, kalau desa wisata banyak, terus APBD-nya dapat dari mana? Mas Martin nanti yang mikir itu. Ya Mas Haji ya. Jadi wisata desa itu kan langsung bayarnya itu langsung ke masyarakat kan gitu. Nah terus APBD-nya nambah kondi kan gitu. Nah itu bisa belajar misalnya di kalau mainan air di Gunung Kidul itu ceritanya begini. Dulu tiketnya itu kan satu orang yang main air di dua pindul ya. Dua pindul itu konon ketika pemerintah belum cawe-cawe 25.000 per orang dengan naik ban. Ya itu naik ban itu ya, naik ban nyusuri gua. Wong Jakarta tuh seneng Mas, ribuan ke sana. Apalagi Jogja memang destinasi wisata. Tapi terus pemerintah lihat, ini kita nggak dapat apa-apa ini, masa nonton tok gitu kan, seliweran. Akhirnya disepakati harga tiket 30.000, yang 5.000 masuk APBD. Di Kendal bagaimana? Ya nunggu rame dulu. Kalau belum rame, belum sudah udur-uduran masalah itu, ya nanti mungkin malah nggak jadi ada yang datang. Atau begini, kadang-kadang mental kita yang nggak siap kedatangan tamu. Pas sepi, kelihatan kita sangat ada pasar ramah gitu ya. Sekali tamunya banyak langsung parkiran 10.000 gitu kan. Itu kan nutuk. Kita jurusnya wisata itu kadang-kadang nutuk. Saya pakai bahasa ini jenengan aja lah daripada teori-teori ya kan. Untuk mremo ibu ya. Biasanya sterong itu jadi 5.000. Mumpung, lah itu lagi mumpung. Akhirnya nopo kapok. Terus catatan lagi, wisata di Kendal itu segmennya untuk siapa? Yang saya sebut lapis bawah, artinya masyarakat kita ini, atau lapis menengah. Apa lapisnya bule, gitu kan? Apa lapisnya artis? Yang saya cermati kemarin, yang dicontohkan oleh para pimpinan di sini, lah kok malah wisata yang untuk artis. Ya rapayu. Mas Joko wae sing bojone artis, emang mau Mas ke pantai naik speedboat? Wah Pak, speedboatnya larang gitu, bensinnya dan sebagainya ra cocok. Tapi nek dolanan gedek mungkin, karena level kita kan gedekan. Atau dolanan kemarin apa namanya itu? Pesawat-pesawatan ya. Rego pesawatnya piro gitu, gebur kelindi. Terus itu kan orang-orang yang pendapatannya itu paling enggak sebulan minimal 10 juta. Baru bisa gini, gitu. Kan gitu. Atau yang kemarin, yang minggu ini kemarin lagi heboh masalah apa? Tril-trilan. Sing ngetril wong ndi? Wong Kendal apa wong Jowo Kendal gitu. Lagi heboh itu kemarin teman-teman yang dari pemerhati lingkungan itu komplain karena ngetril kok di hutan lindung. Itu biar diselesaikan secara adat antara pimpinan penguasa hutan lindung dengan pemerintah daerah gitu. Karena itu urusannya udah wilayah berbeda. Mungkin teman-teman Bapak itu mungkin nggak paham bahwa kalau walaupun itu nenggon peta itu termasuk wilayah Kendal, tapi kalau di situ garisnya adalah hutan lindung atau hutan milik negara, itu pengelolanya bukan lagi Pemkab Kendal. Pak, lah masyarakat kemarin kerjasama sama-sama ya nggak masalah. Itu kerjasama tersendiri di pengelolaan kawasan hutan, tapi itu tidak masuk ranahnya ke wilayah Pemkab Kendal. Jadi birokrasi itu begitu Bapak Ibu. Jadi jangan pukul rata. Loh di desa saya yang mana? Nah, di dalam hutan itu bukan lagi wilayah desa. Walaupun secara peta ini masih masuk, tapi secara kewenangan pengelolaan ini
dikelola oleh negara, dalam hal ini biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Turun ke bawahnya mungkin perhutani itu. Jadi biar paham, oh ternyata yang mengelola adalah itu. Termasuk juga misalnya wisata mangrove di mana Pak Wasito itu? Desa apa? Kartika Jaya. Mangrove-nya bagus. Secara masyarakat bagus, nggak wisata bagus. Tapi ketemu Pemkab, ketemu Mas Aji, menang Mas Aji. Pak, lagi penataannya bukan kawasan industri ya Pak. Nah, itu nanti biar bujam, tak panas-panasi dari sekarang. Secara real itu mangrove, wisata juga dan nelayan ada juga. Tapi karena ini penataannya untuk wisata, mungkin alokasi anggaran OPD tidak ke situ lagi. Kali Bodri Mulon, bahasanya saya nanya-nanya mereka tuh batasnya di Mas Kali Bodri kan ya Pak. Jadi kalau anggaran Mas Joko pengen ngembangin kan ya Kulon Kali Bodri Mas, terus orang nyetan, kecuali nanti dokumen kebijakannya berubah. Itu lanjut. Nah, kalau kita berpikir tentang destinasi wisata, saya aja tadinya nggak tahu artinya destinasi itu apa Pak? Lokasi lah, tempat yang dituju, gitu kan? Kalau kita pengen mengembangkan pariwisata, pertanyaannya yang harus dijawab pertama adalah, emang ada apa di sana? Ada yang menarik? Kan gitu. Oh iya ada Curug Sewu, jelas menarik itu. Tapi ada juga lokasi yang tidak jelas menariknya. Contohnya apa? Desa wisata. Orang belum bisa bayangkan karena hanya suasana desa. Baru di dalamnya nanti cerita, oh desa wisata sana keunggulannya ini. Oh ini misalnya Gondang, Limbangan. Oh ini lereng gunung, desa tertinggi, lereng barat Gunung Ungaran, ketinggian 800 meter DPL ke atas, Wadem, ada kampung Alpukat, baru diekspos. Kalau hanya desa wisata saja apa? Kan nggak jelas. Tapi kalau Curug Sewu kan jelas. Ada apa di sana? Yang kedua, apa yang membuat orang tertarik ke lokasi itu? Tertariknya karena apa? Oh, ke Pantai Sekucing, pengen adus, pengen renang di laut. Kan lautnya jernih. Tapi kalau lautnya sudah banyak material sedimentasi dari muara sungai dan berwarna coklat, terus masih bisa mandi nggak? Kan gitu. Kemudian bagaimana akses ke sana? Dalanan yang Sekucing, iya, wes diaspal urung, kan gitu. Atau kemarin yang apa Curug Jeglong atau apa ya yang baru itu masuk Kendal atau masuk Kendal, itu dalannya di sana urung. Naik mobil bisa enggak? Kan gitu kan. Para wisatawan itu akan bertanya sampai detail. Kalau lokalan saja Tonggo Desa, ngerti Mas. Naik motor nyampe sana. Tapi kalau yang mau datang beda kecamatan, bahkan mungkin dari Semarang mau datang, Tubing Gintung, Tubing Genting apa Tubing Gintung? Tubing Genting itu di mana? Jalannya lewat mana? Jalannya bisa enggak? Jangan-jangan tanjakannya bagi orang kampung bisa, karena biasa ojek yang meng gitu kan, 2 tak. Tapi kalau bagi orang luar ke situ, iso-iso malah melorot kan gitu, karena akses jalannya itu terlalu ekstrim di sana. Nah itu kan harus dipikirkan, karena wisata itu kan intinya mendatangkan orang untuk hadir ke situ. Pak, menarik ini Pak yang datang, tapi tetangga desa biasanya itu kalau masih sak desa kalau tangga desa kon bayar gelem orang. Gelem mboten? Ketemu lokatnya, aku kan lumayan, kan betul. Akhirnya nggak ngefek. Jadi yang wah penggone gitu kan. Jadi kayak saya misalnya di Jogja itu kan kalau kita orang lokal misalnya masuk ke Parangtritis, itu kan loketnya di situ sebenarnya kan ada permukiman penduduk di situ, ada kode khusus. Jadi lewat bersama yang orang luar wisatawan ya otomatis harus bayar. Gitu kan. Bagaimana pelayanannya? Nah ini di Kendal itu kira-kira orang Kendal kalau melayani di tempat wisata itu kira-kira nilainya berapa ya? Bu, jenengan kalau jadi tuan rumah, kira-kira neng Kendal itu pelayanannya bagus apa enggak? Ayo, kita cek saja pelayanan itu kalau kita makan di rumah makan di Kendal. Misalnya pesen bakso, kita Mas Joko pesen bakso. Pelayannya itu lenyodori, kalau mundur-mundur ngasih, monggo Mas, dipun unjuk, monggo didahar,
gitu apa mengblek tinggal lungo? Mana? Oh ditawarkan kalau sudah pesen loh Bu. Pas nganter itu loh. Pas nganter itu kok monggo Pak. Terus dicedake kecape, sambele, kerupuke gitu, apa mengblek tinggal lungo? Nah ya, apa meneh nek dodol bakso wis kelarisen biasanya mau plak kan saking larise. Termasuk nanti lokasi wisata itu siap enggak? Makanya nanti dalam ilmunya Bu Jamila itu kan ada namanya daya tampung dan daya dukung. Maksudnya apa nih? Maksudnya kan misalnya sak rame-rame ini Curug Sewu, kira-kira bisa nampung berapa kendaraan? Berapa orang yang bisa masuk sekali sehari ke situ? Walaupun sing teko artis ibu kota, tapi ternyata di situ kapasitasnya nggak cukup, ya nanti kalau melebihi bahaya. Bisa senggolan kendaraan, senggolan orang, tawuran dan sebagainya. Sekocing itu kapasitasnya berapa? Parkirannya ada enggak? Kan gitu. Karena wisata itu kan terkait orang, kendaraan, berapa banyak. Terus siapa pengelolanya? Itu penting. Saya ngelola berseragam ASN atau berseragam Pok Darwis atau belum ada pengelolanya, dikelola oleh RT setempat atau oleh BUMDes misalnya. Itu kan harus jelas. Kalau tidak, maka pariwisata ini kalau kita pengen mengembangkan Bapak Ibu, ini butuh strategi yang tidak gampang dikendali. Apalagi tadi kok di sambutan di awal tadi agar menjadi lokasi wisata terbaik, lokasi industri terbaik se-Jawa Tengah, gitu kan? Aku rodok mesem itu. Aduh. nanti biar Pak Gana nanti yang mengkritisi. Lanjut Mas. Tapi ya nggak apa-apa kalau ini. Terus saya mengingatkan ini Bapak Ibu ini, nih 4 poin ini hati-hati nih. Kedatangan banyak orang itu biasanya aksesnya ke situ. Buliana biasanya yang paling ini ya Bu ya. Pertama limbah padat, sampah barber gitu kan. Contohnya apa? Misalnya mandi di mata air itu kan memang awet muda kalau mandi di mata air. Pertama apa? Yang bisa naik ke mata air itu biasanya ya canom. Yang kedua memang mata air itu mengandung oksigen banyak sehingga untuk raup itu seger banget. Tapi kadang-kadang karena mandi ben awet muda, maka sasetan sampo, sasetan sabun dibuang ber. Bahkan di Sewu ada tempat hulu mata air yang sangat besar di Jawa Tengah. Karena itu disakralkan, karena ada mitos bahwa kalau mandi di situ awet muda. Saya lihat ke bawah apa Bapak Ibu, banyak celana dalam yang ditinggalkan di situ. Kita Mas, malah bahasanya yang berikut apa? Nanti saya pakai terus masuk gue mulai murah kok untuk meneng. Atau malah kadang-kadang ada mitos, buang sial ya. Wah ya ini Buliana nanti yang teriak-teriak ini gimana pengelolaan sampahnya, malah isinya celana dalam. Gitu? Sampah, kemudian limbah cair. Mata air itu adalah mata air yang dilindungi karena apa? Jadi sumber minuman di desa di bawahnya. Nah kok di situ malah diuyui. Saya lihat di Kendal nih, saya nggak tahu di mana ada mata air dibuat kayak kolam malah untuk berenang. Kira-kira nih orang berenang itu kebelet bablas orang Mas Haji? Ya kan bablas, ya nggak? Sumber mata air itu boleh dilihat, boleh untuk raup, buat pancuran boleh, tapi nek bae malah berenang ya itu fatal, sangat fatal itu. Mencemari tempat yang disucikan, gitu kan? Kemudian polusi udara, ini kalau kita nanti banyak kendaraan itu juga akan efek ke sana. Dan terakhir adalah moral. Makin sepi, makin sahdu, gitu. Isini kok kayak wong pangku-pangkuan. Ya betul. Bahkan kadang nanti kalau tidak dikelola dengan baik, di situ berisi hotel-hotel yang short time. Short time ini istilah nasional ya Bu ya. Tahu artinya nggak Bu? Makanya ada hotel-hotel yang nginepnya singkat Bu. Nginepnya singkat paling 3 jam, 5 jam terus mulai meneng. Nah itu kaitannya sama moral. Nah lokasi wisata itu ke situ. Dan karena di sini ada pelaku UMKM banyak, UMKM ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Bahkan mungkin nanti UMKM itu bisa jadi yang terdepan. Jadi kan pernah ke Jogja kan Bapak Ibu ya. Di sana itu banyak lokasi-lokasi UMKM yang sangat menarik malah jadi tempat wisata.
Kemarin saya ke gudeg gudeg yang hanya bukanya tengah malam, ternyata didatangi. Dan gudeg yang dibuat hanya porsi tertentu. Saya kemarin pas kesana berhujan, belum pernah kesana, nyoba 2 kali gagal. Kenapa? Karena gudeg itu hanya 1 jam habis, Mas. Bukanya jam 5 sore, saya datang jam 7 kan logikanya masih ada kan? Habis, Pak. Aduh, itu kalau suasana nanti wisata dan kuliner di Jogja bisa sama dengan di Kendal itu luar biasa. Kenapa? Akses kita lebih menang sebenarnya. Exit tol tadi banyak, dekat jalur Pantura, dekat hilir mudik gitu kan. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah spiritnya dari Pak Gana dulu yang selalu mengingatkan. Kalender event Kendal sudah ada belum? Bulan Januari. Oh, kayak nanggap wayang ning kono, kan gitu tuh, Bu. Bulan Februari, oh kayak niang ning apa? Nyadran ning Tawang. Oh, bulan Februari Maret misalnya, oh dangdutan full sebulan penuh di Curug Sewu misalnya ya. Terus ini di mana? Nah, kita ini mana? Infonya di mana? Terus dapat infonya dari mana? Kita nggak ngerti. Teriaknya Pak Gana itu sudah 4 tahunan yang lalu ya Pak ya. Kalender event mana kan itu? Sampai kepala dinasnya gonta-ganti ya mungkin sudah ada tapi kita belum dikabarin. Kita pasrah Mas Joko ini. Kita pasrah Mas Joko. Kalender event Mas. Hah? Iya. Nah, artinya apapun lah, mau tril-trilan atau mau barongan, mau apa, kalau itu kalendernya jelas, bahkan kalau bisa tiap kecamatan itu punya, kan keren. Kalau ini jadi slogan kabupaten, harusnya tiap kecamatan itu punya. Tiap desa kan ada tuh pasar desa, apa wisata desa, embung desa. Ini kalau digarap luar biasa. Dibuat ini didata, siap belum, kondisi bagaimana, siapa pengelolanya, keuntungannya nanti kemana, bagi hasilnya bagaimana, itu kan keren kalau bisa ke sana. Makanya kalau ini dikupas satu-satu, satu lokasi saja mungkin 1 hari Mas Haji untuk membedah ini jadi piye toh. Misalnya Sekoceng ini piye toh kudune. Sekoceng atau Pantai Cahaya kan itu sudah terjadi perebutan ini toh. Terus atau Pantai Kemangi atau pantai mana lagi gitu kan. Terus Pulau Tiban, saya ini masih ada enggak gitu. Kemarin kan numpuk, sekarang hilang lagi karena abrasi dan sebagainya. Lanjut. Habis ya? Masih. Nah, pengembangan pariwisata, kita lihat istilah yang sebelah kiri yang berwarna biru. Ada wisata desa. Betul ya? Kita punya wisata pantai. Ada religi. Orang Kendal itu luar biasa religinya. Arep ning ndi, Mbak? Melu piknik Pak sak bis keliling ke makam Wali Songo tur sampai Jawa Timur. Ada kan begitu 3 hari, bayar pinten sekian kan itu. Belum lagi yang di Kendal aja ditur banyak. Situ-situ religi. Wisata alam termasuk yang di hutan ini, Mas Joko. Hutan lindung ya. Saya nanya-nanya hutan lindung punyanya siapa Mas Wardi? Katanya hutan lindung ini punya keraton. Jadi negara pun nggak bisa menyentuh ini karena punya keraton yang hutan Darupono. Ya, malah sih datang ke situ tempat sampahnya, TPA-nya yang dekat. Ya kan? Terus kemudian agrowisata. Agrowisata kuncinya apa? Ya ada yang dipetik, ada yang dipanen. Kalau nggak ada apa-apanya itu ngopo kan gitu. Lah, lalu mitranya apa? Satu adalah infrastruktur. Alhamdulillah Kendal dalannya masih lumayan apik. Tapi ada beberapa Mbak musim termasuk yang masih tercecer karena dulu kena pandemi akhirnya tinggal 800 meter sampai sekarang masih jadi pemandangan syahdu gitu kan. Terus kemudian seni, ada seni barongan, seni menyanyi tadi para penyanyi dangdut gitu kan, seni-seni yang lain, wayang kulit mana kita dari kecil dulu banyak nanggap wayang kulit, sekarang hampir tidak pernah ada orang nanggap wayang kulit. Saya bayangin di alun-alun Kendal walaupun kecil, bukalah satu stand kecil penyanyi dangdut situ yang lokal kan lumayan itu langsung penuh. UMKM yang jualan pun mesti akan laku. Apalagi misalnya nanggap wayang kulit di situ, simple sebenarnya. Itu bisa meramaikan ke arah situ. Kemudian ada seni-seni yang lain, bahkan media sosial
sudah 10 tahun ini media sosial itu sangat vital dalam rangka mendorong pengembangan apapun, termasuk informasi, termasuk pariwisata, termasuk di Kendal. Sehingga lokasi-lokasi yang baru itu pun akan cepat sekali didapat infonya kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia. Karena ada Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Tapi hati-hati juga, media sosial itu juga sangat sensitif. Ketika ada pelayanan yang nggak bagus di wisata mana, misalnya motornya hilang, misalnya apa gitu, itu nanti nyebarnya juga cepat sekali. Makanya di wisata itu kalau boleh dikatakan ibarat orang pacaran itu jadiannya cepat, bubarnya juga cepat. Habis ya? Masih habis. Oke, nah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya kesimpulan saya adalah apa? Kalau kita ingin mengembangkan pariwisata di Kendal, satu kuncinya adalah kita memadukan seluruh potensi. Pertama adalah potensi wilayahnya, kemudian mempermak manusianya agar siap menjadi pengabdi atau guide wisata yang baik, gitu ya. Digabungkan dengan potensi yang non wilayah, misalnya tadi ada seni, budaya, kemudian kuliner, kemudian hasil karya kerajinan kita, UMKM kita itu gabung jadi satu, sehingga nanti terkoneksi dengan baik, mau dimanapun itu otomatis akan menyamankan dari para pengunjungnya. Nah pengunjungnya itu saran saya untuk yang pertama ini segmennya adalah kelas lokalan dulu, kelas Kendal dulu, termasuk orang Kendal yang merantau ketika pulang kan mereka kangen. Oh aku pengen Pak jalan-jalan ke Juwiro. Lah apa? Kan kalau cuma bendungan dia Pak, kalau wis pakai wit-witane adem bisa makan bareng karo anakku. Simple, karena wisata lokalan kita. Dan nanti setelah itu baru berkembang kita kalau bisa penetrasi ke wilayah provinsi Jawa Tengah. Setelah itu baru mimpi kemana-mana silahkan, tapi minimal ya memang di tingkat provinsi dulu, nasional dan internasional itu nanti dulu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih.